Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, di presentasi kali ini saya ingin menjelaskan beberapa revisian dari seminar proposal kemarin. Sebelumnya, terima kasih kepada para penguji telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Oke, kemarin revisian dari penguji yaitu mengenai teori yang saya gunakan. Nah, di slide ini teori yang saya gunakan adalah teori Euler. Sebelumnya, mengingat sejarah tentang graf sendiri, pada tahun 1736 pernah ada problem di Eropa mengenai jembatan Kongbreg kalau tidak salah, dan di situ ilmuwan yang bernama Leonhard Euler memberikan solusi dengan menggunakan ilustrasi graf. Jadi dari Euler teori graf itu muncul pertama kali, dan Euler mengatakan bahwasannya dengan graf tersebut, graf itu terdiri dari titik dan sisi, di mana titik dapat terhubung dan tidak terhubung dengan garis sisi atau garis yang berhubungan berarah maupun tidak berarah, serta bisa berhubung dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi, mengenai gagasan saya yang kemarin tentang graf yang digunakan dalam skripsi ini adalah graf sederhana, yang mana graf tersebut terhubung antara vertex dan edge, yang mana vertex sendiri itu adalah titik, nama lain dari titik, sedangkan edge adalah nama lain dari sisi atau garis itu sendiri. Gitu. Jadi gagasan yang saya sampaikan itu melihat dari teori Euler sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan satu teori lagi, yaitu mengenai tentang teori pewarnaan, yang mana saya ambil dari teori Möbius. Teori Möbius sendiri itu berisi tentang bahwasannya untuk pewarnaan atlas itu cukup dengan 4 pewarnaan saja, karena negara yang berbeda atau negara yang bertetanggaan di atlas itu cukup diwarnakan dengan 4 warna saja. Dengan hal itu sudah menunjukkan perbedaan dari setiap warna pada negara yang bertetanggaan atau berdekatan tersebut. Dan dari teori tersebut itu bisa berkesinambungan atau memang berkesinambungan dengan definisi pewarnaan graceful. Seperti apa definisinya? Secara singkat saya jelaskan di sini, nanti akan lebih lanjut dijelaskan di kajian teori. Secara singkat saya jelaskan, yaitu pewarnaan graceful tersendiri adalah pewarnaan pada setiap titik yang bisa dikatakan berulang apabila pewarnaan tersebut tidak berdekatan. Dan lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di bab kajian teori. Dan untuk teori-teori yang saya gunakan sekarang, itu saya kutip dari ada di sebelah bawah PowerPoint saya, yaitu dari buku teori graf dan penerapannya karya Si Rahayuningsih tahun 2018. Fokus penelitian yang saya gunakan mengingat keterbatasan waktu dan mengingat hal tersebut, karena kalau berbicara tentang graf sendiri ini, graf itu bisa dikatakan masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Tapi di sini fokus penelitian saya pada graf amalgamasi titik famili grafan. Lebih sederhananya adalah graf famili grafan atau keluarga graf kipas. Jenisnya adalah famili grafan, lalu menggunakan operasi amalgamasi titik. Dan selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana menentukan pewarnaan graceful pada
graf amalgamasi titik ini family graph 1, terutamanya pada family graph 1. Itu rumusan masalah yang pertama. Yang kedua adalah bilangan kromatik. Bagaimana bilangan kromatik pada amalgamasi titik family graph 1 ini. Jadi poin rumusan masalah ada dua, adalah yang pertama tentang pewarnaan graceful pada graf amalgamasi titik family graph 1. Yang kedua yaitu tentang bilangan kromatiknya pada graf amalgamasi titik family graph 1. Oke, mengenai tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pewarnaan graceful dan bilangan kromatik pada graf amalgamasi titik family graph 1. Dan mengenai manfaat penelitian, yang jelas sebagai referensi baru atau wawasan baru, terutama tentang graf amalgamasi titik family graph 1. Karena berbicara tentang dalam meneliti graf, kita bisa menghasilkan graf baru, bahkan teorema baru. Jadi hal tersebut bisa menjadikan referensi baru untuk teman-teman mahasiswa yang sedang meneliti atau peneliti graf lainnya. Dan graf amalgamasi titik family graph 1 yang sedang saya teliti ini termasuk dikatakan penelitian baru karena mengingat kajian-kajian terdahulu tidak adanya family graph 1 atau graf kipas itu dioperasikan dengan graf amalgamasi titik. Nah, selanjutnya yang kedua bisa juga dijadikan referensi untuk mengembangkan lagi teorema atau graf baru seperti itu. Mengkaca pada kajian terdahulu, ada beberapa kajian terdahulu. Yang pertama yaitu mengenai pewarnaan graceful. Yang pertama yaitu pada artikel Micu dan kawan-kawan pada tahun 2019, mereka menentukan bilangan kromatik pada kelas graf khusus. Dan ada juga Sania pada tahun 2021 itu menentukan bilangan kromatik pada keluarga graf. Lalu jika mengaca kajian terdahulu mengenai amalgamasi atau graf kipas, yang pertama itu ada Danang pada tahun 2021 yaitu menentukan hasil graf amalgamasi siklus. Dan yang kedua itu ada Ma'rif pada tahun 2021 yaitu menentukan teraturan inklusif pada graf kipas, petasan, dan graf matahari. Yang terakhir yaitu ada Wilianti pada tahun 2023 yaitu menentukan bilangan kromatik pada graf amalgamasi kipas berekor. Nah, dari kajian terdahulu tersebut, kenapa saya mengambil judul ini? Karena dari beberapa kajian tidak jarang meneliti tentang pewarnaan graceful, utamanya menggunakan graf amalgamasi titik yaitu pada keluarga graf kipas. Oke, selanjutnya kita ke bab 2 mengenai tentang kajian teori. Di sini, definisi graf sendiri secara matematik, graf terdiri dari vertex, yaitu himpunan-himpunan tak kosong atau biasa disebut dengan titik. Dan juga graf terdiri dari yang namanya himpunan pasangan berurutan dari titik-titik tersebut atau biasa disebut dengan HG atau sisi. Dan juga graf memiliki pewarnaan. Ada 3 pewarnaan. Yang pertama yaitu pewarnaan titik, seperti pada gambar yang sudah ditandai dengan angka berwarna merah. Lalu ada juga pewarnaan sisi, seperti pada gambar yang sudah ditandai dengan angka berwarna biru. Dan juga ada namanya pewarnaan wilayah, seperti gambar ini. Saya kutip dari buku Teori Graf dan Penerapannya karya Sri Rahayuningsih pada tahun 2018. Selanjutnya adalah pewarnaan graceful. Pewarnaan graceful sendiri adalah pewarnaan pada titik maupun sisi yang mana menggunakan bilangan asli. Dan pewarnaan tersebut boleh berulang, akan tetapi dengan syarat pewarnaan yang bertetangga atau warna yang bertetangga atau yang berdekatan harus memiliki warna yang berbeda, baik maupun titik dan di sisinya.
Dan mengenai pewarnaan graceful sendiri saya kutip dari jurnal Lestari Kristiana dan kawan-kawan, yaitu dengan judul Bilangan Kromatik pada Keluarga Graf Centripetal pada tahun 2024. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi amalgamasi sendiri. Operasi amalgamasi adalah operasi yang dilakukan dengan menggunakan satu titik, yang mana titik tersebut akan dioperasikan menjadi satu titik lagi dan menjadi graf yang baru. Nah, amalgamasi titik ini anggapannya sederhananya adalah akan menjadi pusatnya. Dan mengenai pengertian operasi amalgamasi titik ini saya kutip dari website UNER yang ditulis oleh Dr. Neni Estuningsih yang berjudul Dimensi Multiset Operasi Amalgamasi Titik yang terbit pada tanggal 16 Februari 2024. Dan untuk sederhananya, graf yang akan saya teliti adalah seperti ini. Di sini menunjukkan bahwasannya ini adalah graf kipas yang dioperasikan menggunakan amalgamasi titik. Karena di sini pada graf ini itu terdapat satu titik di tengah sebagai pusatnya, lalu menggabungkan beberapa graf kipas. Dan di sini saya contohkan ada 4 graf kipas. Oke, selanjutnya adalah kerangka konseptual. Yang pertama adalah menentukan graf apa yang akan diteliti, setelah itu menentukan kardinalitas, lalu melakukan pewarnaan pada titik dan sisi graf. Selanjutnya definisi terpenuhi. Apabila definisi tidak terpenuhi, maka akan kembali lagi ke menentukan pewarnaan pada sisi dan graf, pada titik dan sisi graf. Sedangkan apabila definisi sudah terpenuhi, maka menentukan teorema lalu membuktikan teorema tersebut. Selanjutnya kita akan ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian atau pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif eksploratif. Eksploratif sendiri adalah pendalaman pengetahuan atau menemukan ide-ide baru sehingga menghasilkan pengembangan teori baru atau menghasilkan teori baru. Dan metode penelitian dalam eksploratif ini ada 2. Yang pertama adalah aksiomatik, yang kedua adalah deteksi pola. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data diambil dari beberapa jurnal, buku, lalu artikel, serta website yang terpercaya. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan penganalisisan data. Teknik pengumpulan data sendiri kami lakukan melalui observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat atau meneliti kajian-kajian terdahulu mengenai tentang graf, utamanya tentang pewarnaan graceful, operasi amalgamasi titik, dan juga graf kipasnya sendiri. Dan selanjutnya dianalisis dari hasil observasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.